Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Satya Nurhaliza. Saya moderator sekaligus pemateri dari kelompok 7. Materi kami dari kelompok 7 tentang ekonomi politik tentang keadilan. Nah, di mana kami ada 7 pembahasan dalam materi ini. Yang pertama tentang apa sih keadilan itu? Yang kedua tentang bagaimana sih keadilan menurut para filsuf. Nah, yang ketiga tentang bagaimana konsep ekonomi dalam ekonomi Islam. Yang keempat tentang bagaimana hukum dan keadilan. Yang kelima bagaimana hukum dan keadilan di masyarakat. Yang keenam apa dan bagaimana sih bentuk keadilan sosial itu. Nah, yang terakhir bagaimana nilai utama yang dimiliki oleh konsep keadilan dalam Pancasila. Selanjutnya, untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh anggota kelompok saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Satya Nurhaliza sebagai pemateri pertama yang membahas tentang keadilan. Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, atau tidak berat sebelah. Dalam ilmu hadis, keadilan diartikan dengan sifat yang terpatri dalam jiwa seseorang untuk senantiasa bertakwa dan memelihara harga dirinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Januari Ramdan, NIM 19050149. Di sini saya akan menyampaikan beberapa teori keadilan yang disampaikan oleh beberapa filsuf seperti Aristoteles dan sebagainya. Pertama, teori yang disampaikan oleh Aristoteles, ia menekankan pada persamaan hak sebagai konsep keadilan. Menurutnya, keadilan akan tercipta jika beberapa pihak diperlakukan secara sama. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, teori yang disampaikan oleh John Rawls, menurutnya liberty atau kebebasan dan equity, yakni persamaan, dapat dipadukan dalam konsep keadilan. Artinya, setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi. Jika terjadi tidak keadilan, maka kaum yang tertinggallah yang harus dihukumkan. Selanjutnya, Thomas Hobbes, menurutnya keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, teori yang disampaikan oleh Roscoe Pound, ia melihat bahwa hasil yang diperoleh hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Selanjutnya, menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawa lingkungannya usaha untuk mencari kebenaran dan berkembang dan subur, karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, dan keadilan demokrasi. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman baca di makalah kami yang telah kami siapkan. Untuk kesimpulannya, menurut saya beberapa teori yang disampaikan ini adalah tentang liberty dan equity, yakni tentang kebebasan dan persamaan hak. Untuk itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Astidewi, NIM 190511260. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi mengenai konsep keadilan ekonomi Islam. Nah, adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Atau bisa juga diartikan
tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya, serta berpihak pada kebenaran. Dalam ilmu hadis, keadilan diartikan dengan sifat yang terpatri dalam jiwa seseorang untuk senantiasa bertakwa dan memelihara harga diri, menjauhi dosa besar seperti syirik, sihir, membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri sewaktu perang berkecamuk, menuduh zina wanita baik-baik, menyakiti kedua orang tua, dan mengharapkan kehalalan dari Baitul Haram, dan menjauhi dosa-dosa kecil seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makan, serta menjauhi perkara mubah yang dinilai mengurangi harga dirinya. Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteksnya, konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya, seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya, yaitu diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas dan terugikan. Secara terminologi diartikan sebagai tindakan melampaui batas kebenaran dan cenderung kepada kebatilan. Lebih lanjut, Muhammad Dermawan Raharjo dalam buku karya Ensiklopedia Al-Quran menjelaskan bahwa kata zalim merupakan segi atau dimensi kekafiran, atau menjauhi perkara mubah yang dinilai mengurangi harga dirinya. Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteksnya, konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya, seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya, yaitu diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas dan terugikan. Secara terminologi diartikan sebagai tindakan melampaui batas kebenaran dan cenderung kepada kebatilan. Lebih lanjut, Muhammad Dermawan Raharjo dalam buku karya Ensiklopedia Al-Quran menjelaskan bahwa kata zalim merupakan segi atau dimensi kekafiran, atau kekufuran. Dalam bahasa Indonesia, istilah lain atau zalim itu mengandung konotasi tertentu. Islam memandang keadilan adalah sebuah ketentuan yang wajib dan mutlak sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan adalah sebuah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua manusia di dunia tanpa perkecualian. Dalam memelihara keseimbangan serta menjaga hubungan antara Tuhan dan manusia, Islam juga membentuk keseimbangan hubungan antara manusia dan manusia lainnya. Keseimbangan tersebut dibutuhkan untuk melindungi hubungan yang sudah baik dari dampak buruk yang lain. Yang akan ditimbulkan perilaku yang berlebihan dalam transaksi jual beli atau dalam kegiatan berekonomi. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam sangatlah penting dalam menciptakan keadilan pada semua aspek kehidupan manusia, bukan hanya pada satu aspek saja. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Sekian
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Zaiki, NIM 19050-1270. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya tentang hukum dan keadilan, yang dimana hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada berpendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya benar-benar berarti sebagai hukum. Karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Di dalam Pancasila, kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi 3 aspek. Yang pertama, keadilan distributif. Yang kedua, keadilan legal. Dan yang ketiga, keadilan komunitatif. Yang dimana keadilan distributif yaitu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam membentuk keadilan membagi dan membentuk kesejahteraan, membantu, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Dan yang kedua, keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negaranya. Dan dalam masalah ini, pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam membentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara tersebut. Dan yang ketiga, keadilan komunitatif, yang dimana hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Materi yang kedua tentang hukum dan keadilan masyarakat. Hukum memiliki 2 tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal, prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan keadilan sosial itu merupakan bagian dari rumusan sila kelima, Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya menggadaikan adanya keadilan individual, artinya sikap atau perilaku individu Pancasilis adalah sikap dan perilaku yang dimiliki keutamaan atau kebijaksanaan berupa keadilan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Satya Nurhaliza, sekaligus sebagai pemateri terakhir, saya akan membahas tentang keadilan sosial. Keadilan sosial ini merupakan bagian dari sila Pancasila yang kelima, di mana dengan adanya keadilan sosial, maka muncul juga keadilan individu. Maksudnya di sini, keadilan itu tidak hanya merujuk pada keadilan masyarakat secara umum saja, namun merujuk kepada keadilan secara individu juga. Jadi, di sini hubungan antara individu maupun dengan masyarakat lainnya ini harus secara adil. Nah, kemudian keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh haknya yang sama gitu. Hak masing-masing orang itu sama. Jadi tidak ada yang membedakan. Selanjutnya, materi tentang konsep keadilan dalam Pancasila. Konsep keadilan dalam Pancasila dalam bukunya Tobias Mesak pada tahun 2007 halaman 155 sampai 161 ini menemukan 4 nilai keadilan dalam Pancasila. Dalam usaha mencari nilai-nilai keadilan ini, Thomas tidak membedah sila dari sila per sila, namun Thomas membedah Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Dari hasil pembedahan ini, maka ditemukanlah 4 nilai utama keadilan dalam Pancasila. Nilai yang pertama ini ada nilai persatuan. Nilai persatuan ini memiliki 2 arti, yaitu sebagai nilai dan sebagai
wadah kerjasama. Persatuan sebagai nilai ini merupakan rasa solidaritas yang memperkokoh persatuan sebagai wadah kerjasama. Sedangkan persatuan sebagai wadah kerjasama ini memungkinkan terkonsentrasinya kemampuan yang besar untuk berjuang membebaskan diri dari penjajah dan membangun kehidupan bersama yang adil dan sejahtera. Kemudian nilai yang kedua ada kebebasan. Berdasarkan pengalaman sebagai bangsa yang dijajah dan bangsa yang selalu dikekang, maka muncullah cita-cita kebebasan dari dalam diri Pancasila gitu. Dasar pembenaran terhadap hak kebebasan dari setiap anggota masyarakat Indonesia adalah martabatnya sebagai manusia. Dasar pembenaran ini diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Hak akan kebebasan ini pertama-tama melekat pada setiap individu sebagai manusia. Ketiga, hak kesederajatan, di mana hak kesederajatan ini maksudnya setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, penghargaan, dan perlakuan yang sama untuk diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Selanjutnya, yang keempat ada kekeluargaan. Inti dari sikap kekeluargaan ini adalah hidup saling bagaikan berkeluarga dalam satu keluarga yang di rumah tuh. Oleh karena itu, dengan sendirinya dalam nilai kekeluargaan ini terkandung nilai kerjasama dan persatuan. Jadi menurut Soekarno, gotong royong adalah bentuk aktif dari kekeluargaan. Dasar dari asas kekeluargaan adalah bekerja sama dengan semangat, saling peduli untuk mencapai kepentingan bersama dalam masyarakat. Jadi, dalam hubungannya dengan sistem ekonomi di Indonesia, apabila kita mau agar terjadi keadilan ekonomi, para ekonom dan pelaku ekonomi ini mesti dijiwai pula oleh 4 nilai yang tadi. Jadi, bahkan berbagai kegiatan ekonomi baik dalam skala kecil maupun skala besar mestilah didasarkan pada konsep keadilan Pancasila. Sebab walaupun setiap transaksi ekonomi selalu ada pertimbangan untung rugi, namun hanya asas keadilan sajalah yang suatu hubungan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Mungkin itu saja dari saya. Baiklah, dari beberapa pemaparan materi dari kelompok kami, saya sekaligus moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.